Di balik gelapnya malam, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Kisah-kisah aneh, misterius, bahkan tak masuk akal akan kita dengarkan bersama. Selamat datang di Rahasia Tak Terduga. Di lantai 2 SD Negeri Sumberjati, ada satu ruang kelas yang berbeda dari yang lain. Kelas itu selalu terkunci. Cat hijau dindingnya lebih kusam. Jendelanya tertutup rapat dengan tirai lusuh. Dan papan tulis di dalamnya sudah lama tidak terhapus. Siswa-siswa menyebutnya kelas kosong. Setiap pagi ketika anak-anak berbaris untuk apel, mata mereka sering melirik ke lantai 2. Ada rasa penasaran, tapi juga ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Guru-guru tidak pernah benar-benar memberi alasan. Mereka hanya bilang kelas itu sedang tidak dipakai. Namun sejak lama desas-desus beredar. Ada yang bilang dulu pernah dipakai sebagai kelas 6 tambahan, tapi setelah suatu kejadian aneh, ruangan itu ditutup. Tidak ada yang tahu pasti apa kejadian itu. Hanya samar-samar disebut insiden. Bagi Dimas, ruang kelas kosong itu seperti magnet. Ia anak yang selalu penasaran, dan semakin orang lain menghindarinya, semakin ia ingin tahu. Dari jendela koridor, ia sering mengintip ke dalam celah kaca. Debu menutupi meja, kursi berjajar, dan di pojok belakang ada satu kursi kayu yang lebih gelap warnanya dibanding yang lain. Kursi itu tampak sedikit condong, seolah pernah dipakai terlalu lama. "Kenapa kursi itu nggak dibuang aja?" tanya Dimas suatu kali pada Pak Paiman. Pak Paiman berhenti menyapu. Sorot matanya berubah aneh. "Itu bukan kursi sembarangan. Jangan banyak tanya, Dim. Fokus saja belajar." Sore itu, setelah pelajaran selesai, Dimas berjalan di lorong lantai 2. Sekolah mulai sepi. Hanya suara burung gereja di atap. Ia berhenti di depan pintu kelas kosong. Dari balik jendela, cahaya matahari sore masuk, menerangi kursi-kursi berdebu. Dan lagi-lagi, kursi belakang itu mencuri perhatiannya. Entah mengapa, ia merasa kursi itu seperti sedang menunggunya. Tiba-tiba, pintu kelas bergemertak pelan, seperti diketuk dari dalam. Dimas langsung mundur, jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke lorong. Tidak ada siapa-siapa. "Pasti angin," gumamnya. Tapi lorong itu sunyi, semua jendela tertutup rapat. Keesokan harinya, gosip baru beredar di kantin. Rani, sahabat Dimas, mendengar cerita dari kakaknya yang dulu sekolah di sana. "Katanya dulu ada anak yang meninggal di kelas itu," bisiknya. "Pas ujian, dia duduk di kursi belakang. Sejak itu, kelasnya dikunci." Bagas yang duduk di sebelah Rani langsung mendengus. "Cerita bohong, biar kita takut. Kalau benar ada yang meninggal, pasti ada berita atau tugu peringatan." Rani melipat tangannya. "Kalau bohong, kenapa guru-guru nggak pernah berani buka kelas itu lagi?" Dimas tidak ikut berdebat. Ia hanya menunduk. Tapi di dalam kepalanya, kursi kayu di pojok kelas itu kembali muncul. Kursi yang terlihat lebih tua, lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkapkan. Hari Jumat sore, sekolah lebih sepi dari biasanya karena sebagian murid pulang cepat. Dimas sengaja menunggu di halaman, pura-pura mencari bolanya yang hilang. Ia ingin mencoba satu hal, melihat kelas kosong itu di luar jam pelajaran. Saat semua sudah pulang, ia naik ke lantai 2. Koridor panjang terasa dingin, padahal matahari sore masih menyinari atap. Udara di sana seperti berbeda, lebih berat. Ia berhenti di depan pintu kelas kosong. Pintu kayu itu penuh goresan, entah bekas kunci, entah goresan benda lain.
Dimas menempelkan telinganya. Hening. Tapi kemudian, samar-samar ia mendengar suara krek. Seperti kursi yang digeser pelan di lantai. Ia langsung menjauh. Tubuhnya kaku. "Tidak mungkin," bisiknya. "Tidak ada orang di dalam." Langkah-langkahnya terdengar tergesa menuruni tangga. Tapi sebelum sampai di lantai bawah, ia mendengar suara lain dari atas. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk papan tulis dengan ujung kayu. Dimas menoleh. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Koridor lantai 2 kosong. Tapi ia tahu suara itu berasal dari ruang kelas yang selalu terkunci. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, ia yakin satu hal. Kursi belakang di kelas kosong itu tidak benar-benar kosong. Malam hari di desa biasanya tenang. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Tapi bagi anak-anak SD Negeri Sumberjati, malam menyimpan satu ketakutan yang sama. Lorong lantai 2. Beberapa murid bercerita kalau lewat depan kelas kosong saat malam, mereka sering mendengar suara kursi diseret. Ada juga yang mengaku mendengar bisikan pelan memanggil nama mereka. Bagas, Rani, Dimas. Bisikan itu terdengar jelas, padahal lorong sepi. Suatu malam, seorang anak kelas 5 yang bernama Yanto disuruh ibunya mengambil buku di ruang kelas bawah. Ia lewat halaman belakang dan tanpa sengaja menoleh ke lantai 2. Di jendela kelas kosong, ia melihat bayangan kursi yang bergeser sendiri. Perlahan, kursi itu bergerak ke tengah ruangan, padahal tidak ada yang mendorongnya. Yanto lari sekencang-kencangnya, napasnya terengah. Sejak itu, ia menolak kalau disuruh ke sekolah malam-malam. Kabar itu cepat menyebar. Besoknya, hampir semua murid membicarakan kursi bergerak sendiri. Ada yang tidak percaya, tapi ada juga yang membenarkan, mengaku pernah mendengar suara seret kursi saat lewat sore menjelang maghrib. Rani mendekat ke Dimas di kantin. "Kamu pernah dengar juga kan?" tanyanya pelan. Dimas menghela napas. "Aku pernah dengar ketukan, tapi bukan kursi." Bagas menyeringai. "Halah, itu sugesti. Orang takut duluan baru dengar suara aneh. Kalau berani, ayo buktikan." Rani menatap Bagas tajam. "Kamu aja kalau berani, jangan ngajak-ngajak." Namun ucapan Bagas menancap di kepala Dimas. "Buktikan." Kata itu terus bergema. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Sekolah sedang ada rapat guru sore hari, jadi sebagian murid menunggu lebih lama. Dimas pura-pura ke toilet, lalu diam-diam naik ke lantai 2. Koridor sepi, hanya suara jauh dari ruang guru yang masih menyala lampunya. Di depan pintu kelas kosong, Dimas berdiri. Ia menahan napas. Awalnya hening, tapi tak lama terdengar suara gesekan pelan dari dalam kelas. Krek, krek. Seperti kursi kayu yang ditarik maju sedikit demi sedikit. Dimas merapatkan wajah ke kaca jendela. Debu memenuhi ruangan. Kursi-kursi berbaris tak beraturan, tapi matanya tertuju pada kursi belakang, kursi yang selalu sama. Dan benar saja, kursi itu bergeser sedikit ke depan. Tidak banyak, hanya sejengkal, tapi cukup untuk membuat Dimas mundur dengan jantung berdentum. Ia ingin lari, tapi tiba-tiba terdengar bisikan, sangat pelan, tapi jelas, dari dalam kelas. "Dimas." Napasnya memburu. Itu namanya sendiri. Dimas langsung berbalik, berlari menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Sampai di halaman, ia baru sadar
tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mengulang suara seretan kursi dan bisikan namanya. Ia mulai percaya satu hal, kursi itu bukan sekadar kayu tua berdebu. Kursi itu menyimpan sesuatu. Sejak mendengar bisikan namanya dari dalam kelas kosong, Dimas tidak bisa tenang. Setiap kali ia lewat halaman sekolah, matanya selalu mencari jendela di lantai 2. Kursi itu seolah menantangnya, memanggilnya untuk kembali. Rani, sahabatnya, memperhatikan perubahan Dimas. "Kamu kelihatan gak enak terus, Dim. Masih mikirin kursi itu." Dimas menatap lantai, lalu mengangguk pelan. "Aku harus tahu. Kalau enggak, aku enggak akan tenang." Rani menghela napas panjang. "Aku tahu kamu keras kepala, jadi kalau kamu mau, aku ikut. Tapi jangan ngajak Bagas, dia pasti malah ribut." Mereka sepakat, suatu sore sepulang sekolah, mereka akan naik ke lantai 2 bersama. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Seusai jam pelajaran, sebagian besar murid sudah pulang. Matahari sore mulai condong, menyinari koridor dengan cahaya oranye temaram. Dimas dan Rani berpura-pura masih menunggu orang tua menjemput, lalu pelan-pelan naik tangga. Lorong lantai 2 sunyi. Udara terasa lebih berat dan bau debu menyengat hidung. Mereka berdiri di depan pintu kelas kosong. Dimas menelan ludah. "Kamu siap?" Rani menggenggam tangan Dimas erat. "Jangan lama-lama." Mereka merapatkan wajah ke kaca jendela. Di dalam, kursi-kursi masih berbaris berdebu. Tidak ada yang berubah, kecuali kursi belakang. Kursi itu kini bergeser lebih jauh ke depan dibanding terakhir kali Dimas melihatnya. Hanya beberapa langkah dari meja guru. Rani terbelalak. "Astaga, itu kursinya!" Belum sempat mereka bergerak, terdengar suara lirih dari dalam kelas. Suara anak kecil seolah datang dari kursi itu sendiri. "Aku masih di sini!" Rani menutup mulutnya menahan jeritan. Dimas terpaku, matanya tak bisa lepas dari kursi. Tiba-tiba, kursi itu bergerak lagi, perlahan bergeser ke samping menimbulkan bunyi seret yang menusuk telinga. Dimas dan Rani serentak mundur, hampir jatuh karena panik. Mereka berlari menuruni tangga, napas tersengal-sengal. Di halaman, mereka berhenti, memegang lutut sambil berusaha mengatur napas. Rani berbisik dengan suara gemetar, "Dim, kursi itu bukan kosong, ada sesuatu di sana." Dimas menatap sahabatnya, wajahnya pucat. Dalam hatinya ia tahu, mereka baru saja menyaksikan awal dari kebenaran yang lebih mengerikan. Sejak kejadian sore itu, Dimas dan Rani tidak bisa berhenti memikirkan kursi di kelas kosong. Mereka sepakat untuk tidak menceritakannya pada siapapun, bahkan Bagas. Namun, rasa penasaran makin menjadi-jadi. Suatu siang, ketika pelajaran selesai lebih cepat, Dimas tanpa sengaja melihat Pak Wiryo, guru paling tua di sekolah, membawa tumpukan buku catatan ke ruang guru. Di antara buku-buku lusuh itu, ada satu yang sampulnya berbeda. Kulit coklat tua dengan tulisan tangan pudar, hampir seperti catatan pribadi. Ketika Pak Wiryo meninggalkan ruangan sebentar, Dimas memberanikan diri mengintip dari balik pintu. Buku itu terbuka di meja, dan matanya menangkap beberapa kalimat yang membuat darahnya dingin. Di tengah ujian, ia jatuh terkulai dan tidak pernah bangun lagi. Kelas panik. Guru terlambat menolong. Sejak hari itu, kursi itu dibiarkan apa adanya. Jantung Dimas berdegup kencang. Jadi, benar, ada murid yang meninggal di kelas itu. Dan ia meninggal di kursi belakang. Sore itu, Dimas menceritakan apa yang dilihatnya pada Rani. Mereka duduk di dekat lapangan yang sepi.
suara jangkrik mulai terdengar. Jadi, kursi itu memang kursinya anak itu. Rani berbisik, wajahnya pucat. Namanya nggak disebut. Tapi, jelas setelah kejadian itu, kelas ditutup. Dan kursinya dibiarkan di sana. Rani menggigil. Pantesan kursi itu beda. Kayak berat, kayak ada yang duduk. Dimas menatap pohon di kejauhan, pikirannya berputar. Mungkin roh anak itu nggak pernah pergi. Mereka terdiam lama. Angin sore mengibaskan rambut Rani. Sementara di kejauhan, lorong lantai 2 tampak gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di dalam hati Dimas, dia tahu satu hal. Kebenaran baru saja terbuka sedikit. Dan semakin dia tahu, semakin besar pula rasa takut yang menempel di dadanya. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengguncang jendela rumah, dan petir sesekali membelah langit. Dimas tidak bisa tidur. Setiap kali kilat menyambar, ia teringat kursi belakang di kelas kosong. Sekitar pukul 9 malam, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Suara itu samar, datang dari arah sekolah. Suara yang sangat ia kenal. Krek, krek. Seretan kursi. Awalnya ia pikir itu hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti kursi kayu diseret di lantai keramik. Yang membuatnya ngeri, suara itu terdengar sampai ke rumahnya yang berjarak ratusan meter dari sekolah. Ia membuka jendela pelan-pelan. Hujan deras menyapu halaman rumah. Dari kejauhan, samar-samar ia bisa melihat atap sekolah. Dan entah bagaimana, ia yakin suara kursi itu datang dari lantai 2, ruang kelas yang terkunci itu. Tidak mungkin, bisiknya dengan gemetar. Keesokan paginya, cerita mengejutkan menyebar di sekolah. Beberapa warga desa yang rumahnya dekat sekolah juga mendengar suara kursi diseret semalaman. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan seorang anak duduk di kursi belakang melalui jendela kelas kosong meski hujan lebat menutup pandangan. Rani mendekati Dimas dengan wajah pucat. "Kamu dengar juga kan?" Dimas hanya mengangguk. Matanya sayu karena semalaman tidak tidur. "Aku dengar, jelas sekali." Bagas yang biasanya skeptis, kali ini pun tidak bisa banyak bicara. Aku juga dengar, kayak kursi diseret bolak-balik." Mereka bertiga berdiri di halaman, menatap lantai 2 sekolah. Jendela kelas kosong tampak tenang. Tirai lusuh menempel diam. Tapi semua tahu, malam tadi ada sesuatu yang hidup di sana. Dan kini, ketakutan itu semakin nyata. Kursi itu bukan hanya bergerak sendiri di sore hari. Bahkan di malam hujan, kursi itu mencari cara untuk menunjukkan kehadirannya. Kehebohan soal kursi belakang membuat guru-guru semakin cemas. Kepala sekolah Pak Surono akhirnya memutuskan sesuatu yang jarang terjadi. Kursi itu harus dikeluarkan. Suatu sore, beberapa guru dan Pak Paiman naik ke lantai 2. Dimas, Rani, dan Bagas mengintip dari bawah. Jantung berdegup kencang. Pintu kelas yang selama ini terkunci berhasil dibuka dengan kunci tua yang berkarat. Begitu pintu terbuka, bau apek bercampur debu menyeruak. Kursi-kursi berjejer kaku, dan di ujung ruangan, kursi belakang itu berdiri sendiri. Warnanya lebih gelap, kayunya tampak lebih tua. Pak Paiman mendekat lalu meraih kursi itu. Saat disentuh, kursi terasa dingin, lebih dingin dari udara ruangan. Beberapa guru mengucap doa pelan, lalu bersama-sama
mereka mengangkat kursi keluar. Di halaman belakang sekolah, kursi itu ditumpuk dengan kayu lain lalu dibakar. Api berkobar, kayu menghitam, suara berderak memenuhi udara. Beberapa murid menonton dari jauh, termasuk Dimas. Namun saat kursi mulai runtuh jadi abu, terdengar suara lirih dari dalam api, suara tangisan anak kecil. Semua yang mendengar merinding, tapi api tetap menyala sampai kursi itu habis. Sejak hari itu, ruang kelas kosong memang terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi suara kursi diseret di siang hari. Tidak ada lagi bisikan dari jendela. Guru-guru merasa lega dan murid-murid bisa berjalan di koridor lantai 2 tanpa terlalu ketakutan. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Beberapa minggu kemudian, hujan deras kembali turun di malam hari. Dimas terbangun mendengar suara samar dari arah sekolah. Bukan kursi diseret kali ini, melainkan ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seperti bunyi kayu yang diketuk dengan jari. 3 kali teratur. Ia menutup wajah dengan selimut, tubuh gemetar. Dalam hatinya, ia tahu, meski kursi itu sudah dibakar, roh yang dulu menempatinya tidak benar-benar pergi. Ada benda-benda yang menyimpan kenangan terlalu dalam. Kenangan yang tidak bisa hilang hanya dengan menghancurkan fisiknya. Kursi itu hanyalah kayu, tapi yang melekat padanya adalah jiwa, perasaan, dan luka yang tidak pernah sempat tenang. SD Negeri Sumberjati mungkin terlihat normal di siang hari. Tapi bagi mereka yang cukup peka, setiap malam hujan, lantai 2 sekolah itu masih menyimpan bisikan. Bisikan seorang anak yang dulu ditinggalkan di kursi belakang, sendirian, untuk selamanya. Setiap cerita menyimpan pesan, meski tak selalu bisa kita mengerti. Mungkin hanya dongeng, mungkin pula kenyataan. Namun satu hal yang pasti, rahasia akan selalu ada, menunggu untuk terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Rahasia Tak Terduga.